Hai semua, selamat datang di channel YouTube Si Cooks. Hari ini aku akan share ke kalian cara membuat pie nanas. Ini gampang banget, rasanya enak dan bahannya mudah didapat. Jika kalian penasaran gimana cara bikinnya serta apa aja bahannya, yuk simak bareng-bareng. Pertama, masukkan tepung terigu ke dalam wadah, lalu tambahkan sedikit garam dan gula halus. Kemudian diaduk sampai semua bahan tercampur rata. Bila semua bahan sudah tercampur rata, buat lubang di tengahnya. Lalu masukkan 1 kuning telur. Kemudian tambahkan 50 ml air. Kemudian diaduk sampai kuning telur dan airnya bercampur. Bila kuning telur dan air sudah menyatu, lalu masukkan margarin. Ini sebanyak 175 gram ya teman-teman. Untuk membuat adonan kulit pie tidak perlu diuleni pakai tangan ya teman-teman, cukup pakai spatula atau centong plastik seperti ini. Sendok terigu sedikit demi sedikit ke tengah sambil membuat gerakan seperti orang memotong-motong. Lama-lama terigu akan menutupi margarin. Mudah sekali bukan? Ini lama-lama adonan akan menggumpal dengan sendirinya. Bila sudah menggumpal seperti ini, letakkan di atas papan atau meja kerja. Lalu gunakan telapak tangan untuk memipihkan adonan seperti ini. Tekan ke semua arah agar adonan lepek seperti ini. Ini agar supaya adonan tercampur rata dan menyatu. Cukup lakukan sebanyak 2 kali saja ya teman-teman. Di samping mudah, ternyata membuat kulit pie sedikit mengasihkan kan? Nah, apabila sudah lepek seperti ini, kembali satukan adonan. Nah, teman-teman bisa lihat ini kalis dengan sendirinya. Setelah itu bagi adonan menjadi 2. Lalu siapkan plastik wrap buat adonan menjadi bentuk persegi. Caranya cukup ditepuk-tepuk dengan telapak tangan seperti ini ya teman-teman. Setelah itu tutup rapat-rapat. Lakukan hal yang sama pada adonan satu lagi, lalu simpan dalam kulkas minimal 1 jam. Selanjutnya kita akan membuat bahan isian selai nanas basah. Saya menggunakan 500 gram nanas yang sudah dikupas bersih, lalu dipotong-potong kecil seperti ini ya teman-teman. Setelah dipotong, lalu saya akan haluskan menggunakan food processor. Kalian bisa menggunakan blender. Selanjutnya masukkan ke dalam panci atau teflon anti lengket seperti ini. Kemudian tambahkan sedikit garam, sedikit kayu manis dan gula merah. Lalu akan kita masak menggunakan api sedang sampai gula hancur. Masak sampai mendidih dan gula larut seperti ini. Terus diaduk ya teman-teman agar tidak gosong. Setelah air berkurang sedikit, lalu tambahkan tepung maizena. Saya tambahkan sebanyak 4 sendok makan. Tuangkan larutan tepung maizena lalu diaduk rata. Setelah itu matikan api, lalu tambahkan setengah sendok makan margarin. Aduk agar margarin leleh dan tercampur rata. Setelah 1 jam, keluarkan adonan kulit pie dari kulkas. Setelah keluar dari kulkas, bahan adonan kulit pie akan menjadi elastis dengan sendirinya. Diamkan dulu selama 5 menit agar menyesuaikan dengan suhu ruang. Taburi juga seluruh permukaan kulit pie dengan tepung terigu dan juga rolling pinnya. Gilas adonan mulai dari bagian tengahnya lalu ke semua sisi-sisinya. Ini menggilasnya perlahan-lahan saja ya teman-teman. Ambil sedikit waktu agar nanti adonan tidak retak. Sesuaikan juga dengan ukuran loyang kalian masing-masing. Selanjutnya gulung kulit pie menggunakan rolling pin seperti ini. Dengan cara ini nanti kulit pie akan lebih mudah untuk dimasukkan ke dalam cetakan. Selanjutnya buka kembali gulungan kulit pie di atas cetakan. Bagaimana teman-teman, sejauh ini masih sangat mudah dan mengasihkan bukan? Lalu tarik kulit pie ke dalam perlahan-lahan seperti ini. Sambil ditekan perlahan-lahan mengikuti dengan bentuk cetakan pie. Tekan semua sisinya, pinggirannya, dan bawahnya. Bila dirasa sudah rapi, kita akan memotong bagian atasnya menggunakan rolling pin seperti ini. Untuk sisa kulit pie kita bisa menggunakan cetakan kecil nanti. Setelah itu lubangi dengan garpu agar nanti dipanggang tidak menggelembung. Lubangi juga bagian pinggirannya agar nanti matangnya merata. Setelah itu tuangkan selai nanas ke dalam pie. Tekan-tekan menggunakan spatula agar permukaannya menjadi rata. Tutup menggunakan adonan satunya lagi.
Caranya sama seperti adonan yang pertama. Potong lalu rapikan sisi pinggirnya. Setelah itu tekan-tekan dengan ibu jari agar lapisan atas dan lapisan bawah menyatu. Lalu untuk lapisan atasannya juga ditusuk-tusuk dengan garpu. Ini tujuannya agar uap keluar dengan mudah melalui lubang-lubang. Lalu akan saya panggang pada suhu 170 derajat, lamanya tergantung oven kalian masing-masing ya teman-teman. Setelah dipanggang selama 30 menit, keluarkan dari oven, lalu olesi dengan olesan kuning telur. Untuk olesannya saya memakai kuning telur dan sedikit minyak goreng. Setelah itu panggang lagi selama 10 menit sampai kuning kecoklatan. Seperti ini hasilnya, pie nanas atau pineapple pie. Semoga ini bisa menjadi ide dan inspirasi buat kalian semua. Terima kasih sudah menonton.